Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Fadira? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini kita akan kembali ke Geopark Ciletus Sukabumi. Kalau sebelumnya aku kasih rekomendasi penginapan untuk kalian para penikmat alam, di video kali ini aku akan kasih rekomendasi penginapan untuk kalian yang perginya rame-rame, harganya lebih ekonomis. Posisi penginapannya itu dekat pantai, tapi tidak ada akses langsung untuk ke pantai ya, karena terhalang dengan sungai yang ada di situ. Video ini dibuat waktu aku pergi ke Ciletuh di bulan Maret, tapi baru tayang di bulan Agustus, jadi sudah 5 bulan. Tapi untuk info harganya itu sudah terupdate. Jadi mudah-mudahan kondisinya juga masih tidak jauh berbeda, karena ini hanya baru 5 bulan yang lalu saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini adalah jalan utama di Ciletuh yang posisi jalannya itu menyusuri pantai, dan posisi penginapannya itu benar-benar ada di pinggir jalan daripada jalan utama ini. Namanya adalah Jalan Cimarunjung. Karena aku tuh paketnya duo lansia dan duo krucil, jadi aku tuh kalau namanya milih hotel agak-agak milih-milih banget ya. Dan aku dapat rekomendasi ini dari penginapan aku sebelumnya, Ciletuh Hills. Kalau aku nggak direkomendasi sama mereka, aku tuh bener-bener nggak akan banget ngelirik penginapan ini. Karena penampakan dari depannya ini penginapannya tuh nggak terawat banget dan bener-bener nggak kelihatan lah ada unit yang bagus. Tapi ternyata di dalamnya itu ada penginapan villa yang jauh lebih baik daripada penampakan di luarnya. Ini adalah pintu utama yang tadi aku ambil video. Tapi kalau kita bawa kendaraan, kamu bayangin deh, dia tuh lewat jalanannya sana, justru ada di posisi yang sama sekali nggak kelihatan kalau itu adalah jalan masuk mobil untuk ke penginapan. Dan di depan kita ini adalah bangunan rumah makan yang sudah tidak berfungsi lagi, dan ini menambah penampakan depannya menjadi semakin tidak terawat. Nah, ini kita jalan menuju ke penginapan di belakang. Nah, itu kalau kamu naik kendaraan tuh munculnya dari jalanan yang sebelah kanan itu. Kita lanjut ke dalam ya. Sambil jalan aku sedikit bercerita ya, bahwa aku juga lihat beberapa review di YouTube yang lain, di penginapan yang lain. Memang masalahnya kalau menginap di Ciletuh ini adalah udaranya tuh panas banget. Jadi kalau misalnya penginapan-penginapan di siang hari itu AC-nya tuh bener-bener kayak nggak ada rasanya. Nah, itu adalah penginapan aku, dimana kita tuh sempet kayak kita mau pindah aja deh dari penginapan ini, AC-nya tuh nggak banget deh, nggak ada rasanya gitu. Ternyata malamnya mah dingin. Jadi terjawab sudah kenapa penginapan aku sebelumnya di Ciletuh Hills itu kamarnya nggak gede dan AC-nya 2. Makanya kita di penginapan yang sebelumnya tuh sama sekali nggak ngerasain yang namanya gerah. Tapi di sini anak-anak aja sempat kayak rewel gitu karena kegerahan banget. Dan ini kita lihat penampakan penginapan di sisi dalamnya itu bagus kan, bersih pula. Jadi bener-bener beda banget sama kesan kalau kita lihat dari depan. Ini sayang banget sih buat pemilik dan pengelola, harusnya bagian depannya tuh dirapihin supaya orang tuh tertarik gitu loh. Karena sayang banget ternyata penginapannya kan bagus gitu, tapi orang nggak lihat dari depan. Nah, ini adalah kita jalan mau ke arah pantai gitu ya, tapi kita nggak bisa langsung ke pantai karena ini kita terhalang dengan sungai. Kalau dulunya katanya ada jembatannya, tapi ini lagi rubuh. Kalau jembatannya itu benar, nah kita bisa bermain-main ke pantai langsung dari penginapan ini. Sekarang kita lanjut aja langsung room tour ke villa yang aku tempati. Nah, ini dia, bagus banget kan dalamnya, bersih banget, bener-bener bangunannya kayak baru. Ada 2 tempat tidur besar di luar dan tempat tidur di bawah yang ditidurin sama anak-anak aku. Ini sebenarnya tempat tidur yang ada di dalam kamar, tapi kamarnya tuh nggak ada AC-nya, jadi panas banget. Anak-anak kan nggak tahan, jadi kasurnya kita keluarin, posisinya persis ada di depan AC, jadi AC-nya tuh hanya 1. Kemudian TV-nya lengkap, dan itu kita kipas angin sampai dipinjemin sama pengelolanya saking kita kegerahan. Terus di setiap kamarnya ada mineral water galon.
kemudian ada meja rias, dan ada dapur kecil. Ini lengkap banget dapurnya. Kompor, gas, panci, piring, semuanya ada di sini. Nah, penginapan yang ada dapurnya gini tuh kan sangat memungkinkan kita untuk lebih irit ya, karena bisa bawa-bawa bahan makanan dan masak-masak di sini. Kemudian di sebelah kirinya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya juga bersih. Ini WC. Kemudian di bagian atasnya ada gantungan handuk. Masuk ke dalam itu sebelah kanannya ada wastafel dan cermin. Dan di sebelahnya lagi itu untuk mandi shower. Dan di tipe villa ini ada water heater, walaupun sebenarnya udaranya di sini gerah kok, nggak terlalu butuh juga ya. Sekarang kita lanjut ke penginapan yang ada di seberangnya. Kalau yang aku tempatin itu bangunannya dari beton. Yang kali ini bangunannya tuh dari kayu. Harganya lebih murah, kapasitasnya lebih besar. Waktu aku tanya sama pengelolanya, biasa 10-15 orang tempat ini tuh masih bisa nampung. Jadi terdiri dari 2 kasur besar, ada ruang TV-nya, kemudian AC-nya tetap dong cuma 1. Jadi ya harus lebih siap untuk udara yang panas. Kamar mandinya juga 1, dan di sini tidak ada water heater. Tapi kamar mandinya bersih kok. Lanjut lagi, sama di setiap kamar tersedia mineral water galon. Dan sekarang kita lihat ke lantai atas. Dan di lantai atas juga ada 2 kasur lagi, kasur besar. Cuman kalau yang bawah kan kasurnya spring bed. Kalau yang atas nih kasurnya kasur busa gitu. Jadi memang villa ini kapasitasnya 8 orang kapasitas normalnya. Walaupun bisa diisi sampai dengan 15 orang menurut pengelolanya. Dan di atas ini ada terasnya. Nah, kebayangkan tuh kalau di depan malam-malam barbecue, asik banget tuh di depan villa. Ada kursi-kursi gitu, mantap lah penginapan ini. Oke, sekarang kita lanjut balik lagi masuk. Nah, pas aku balik masuk ini baru kelihatan ya. Namanya apa sih tuh yang di pinggir jagaannya itu? Itu lubangnya gede-gede banget ya. Jadi kalau kamu bawa anak kecil ini hati-hati banget, jangan sampai dia ke atas. Dan ternyata dering tangganya itu cukup curam ya. Jadi bener-bener kalian kalau bawa anak-anak ambil villa yang ini harus hati-hati. Oke, sekian review kamarnya dari aku. Dan sekarang aku mau kasih info tentang harga-harga kamar dan tipe-tipe kamar yang ada di sana. Dan ini adalah infonya terupdate ya, baru aku tanya kemarin sama pengelolanya. Yang pertama adalah unit yang aku tempati, itu bangunannya permanen kayak beton gitu. Kapasitasnya 6 orang, fasilitasnya queen bed, AC, TV, dispenser, meja rias, kursi santai, kamar mandi ada water heater dan ada dapurnya. Harganya adalah Rp1.400.000. Berikutnya adalah unit yang ada di seberang dari unit aku, itu dia bangunannya tuh lebih ke kayu. Kapasitasnya 8 orang, fasilitasnya hampir sama dengan villa aku, bedanya tidak ada water heater dan tidak ada dapur, hanya itu bedanya. Harganya Rp1 juta, lebih murah dengan kapasitas yang lebih besar. Lanjut ke unit-unit yang posisinya ada di depan. Ini yang bangunannya tingkat. Di bagian atas itu kapasitasnya 2 orang. Ada kamar mandi di dalam tapi tidak ada AC, harganya Rp200.000. Kemudian yang di bawahnya itu sama kapasitasnya 2 orang, kamar mandi di dalam tapi ada AC-nya. Harganya Rp350.000. Kemudian berikutnya bangunan di sebelahnya itu yang tidak tingkat, itu kamarnya kapasitas 4 orang, kamar mandi di dalam dan AC, harganya Rp500.000. Dan yang terakhir adalah bangunannya cukup unik ya. Ini kapasitasnya 6-8 orang, kamar mandinya di dalam tapi tidak ada AC, harganya Rp500.000. Mau tanya info lainnya ataupun booking, silahkan langsung hubungi nomor telepon ini. Dan sekian info dari kami. Selamat merancang liburan kalian, semoga liburan kalian menyenangkan. Sampai jumpa lagi.